Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hereditas manusia. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia, menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, menjelaskan pengertian hereditas, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pewarisan sifat, memahami kelainan atau cacat menurun, mengetahui kelainan oleh alel resesif pada kromosom X dan Y, menjelaskan usaha-usaha dalam rangka perbaikan mutu genetik pada manusia. Hereditas adalah warisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui gen DNA atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Faktor yang mempengaruhi adanya pewarisan sifat itu ada dua, yaitu kromosom dan gen. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk orang tua kepada keturunannya anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat pembawa keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kelainan atau cacat menurun yang pertama, cacat bawaan bersifat autosom. 1. Albino atau albinisme merupakan penyakit menurun di mana pada kulit manusia tidak mempunyai pigmen pewarna kulit. Kata itu berasal dari bahasa Yunani albus yang berarti putih. Seseorang yang albino mempunyai mata berwarna merah jambu, dan ini disebabkan karena darah yang merah tampak mengalir di retina mata. Mata albino yang sangat peka terhadap cahaya. Jadi orang albino yang demikian selalu menjaga agar kelopak matanya setengah tertutup dengan selalu berkedip. Rambut albino putih di seluruh tubuhnya. Bahkan jaringan di dalam tubuhnya seperti otak dan syaraf tulang belakang berwarna putih. Sifat albino di bawah faktor resesif yang terdapat dalam kromosom tubuh. Sifat albino dapat muncul pada anak yang bapak dan ibunya normal heterozigot atau salah satu orang tuanya albino, sedangkan yang lainnya heterozigot. Lebih jelasnya mengenai penurunan sifat cacat albino, perhatikan contoh soal berikut. Gen A besar adalah gen yang mengatur pigmentasi kulit. Adapun gen A kecil merupakan alelnya, yakni gen yang tidak menyebabkan pigmentasi kulit. Jika seseorang albino menikah dengan orang normal homozigot, bagaimanakah keturunannya? Lalu jika keturunannya tersebut menikah dengan orang albino, maka bagaimana keturunannya? Nah, di sini kita lihat persilangannya, yaitu orang tuanya albino dan normal. Didapatkan hasilnya 100% normal karir atau pembawa albino. Nah, jika filial satunya atau keturunannya menikah dengan orang albino, maka parentalnya itu normal karir kita silangkan dengan albino, maka filial atau keturunannya itu 50% normal karir atau pembawa sifat albino dan 50% itu albino. Jadi frekuensinya itu 50% berbanding 50%. Maka keturunannya itu yang 50% itu normal tapi membawa sifat karir atau albino, dan yang 50% itu adalah kelainan atau cacat albino. Selanjutnya cacat bawaan bersifat autosom yang kedua, itu ada gangguan mental. Yang termasuk gangguan mental adalah debil, imbisil, idiot. Sifat menurun dikendalikan oleh gen resesif tidak terpaut seks. Orang yang mengalami gangguan mental antara lain mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: menunjukkan gejala kebodohan, reaksi refleksnya lamban, rambut dan kulit kekurangan pigmen, umumnya tidak berumur panjang, jarang mempunyai keturunan, dan bila urinnya diberi larutan peroksida 5% akan menghasilkan warna hijau kebiruan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam urinnya terdapat senyawa FKU. Nah,
Selanjutnya yang ketiga itu ada brasidaktil atau jari pendek. Nah, penderita ini mempunyai ciri-ciri jari yang pendek karena tulang falangis atau ruas jarinya itu pendek. Hal ini disebabkan oleh gen dominan B besar. Apabila gen-gen ini berada dalam keadaan homozigot dominan B besar akan menyebabkan kematian atau letal. Dalam keadaan heterozigot B besar B kecil menderita brasidaktil, sedangkan dalam keadaan homozigot resesif B kecil adalah normal. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada polidaktili, merupakan kelainan berupa kelebihan jumlah jari tangan dan kaki. Kelainan ini bersifat menurun. Kelainan ini diwariskan oleh gen autosom dominan P besar, sedangkan gen P kecil mewariskan sifat normal. Orang normal memiliki genotip P kecil, sedangkan penyandang polidaktili genotipnya P besar atau P besar P kecil. Selanjutnya yang kelima ada talasemia. Talasemia adalah kelainan genetik yang disebabkan rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin. Hal ini dapat terjadi karena gangguan salah satu rantai globin. Talasemia menyebabkan kemampuan eritrosit dalam mengangkut oksigen menjadi rendah sehingga menyebabkan anemia. Talasemia dapat dibedakan menjadi talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor biasanya menyebabkan kematian, sedangkan talasemia minor tidak terlalu parah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh persilangan individu talasemia berikut. Parental atau P1-nya itu talasemia minor, kita silangkan dengan talasemia minor. Nah, didapatkan hasilnya itu talasemia mayor ada 1 atau 25%, talasemia minor itu ada 2 atau 50%, dan normalnya itu ada 1 atau 25%. Jadi perbandingannya itu 1 berbanding 2 berbanding 1 atau 25% berbanding 50% berbanding 25%. Selanjutnya, dentinogenesis imperfecta adalah kelainan pada gigi manusia yang menyebabkan tulang gigi berwarna seperti air susu. Kelainan ini disebabkan oleh gen dominan D besar T kecil, sedangkan keadaan normal diatur oleh gen D kecil T kecil. Contoh persilangannya itu sebagai berikut. Parental atau orang tuanya itu dentinogenesis kita silangkan dengan normal. Nah, didapatkan hasilnya itu dentinogenesis 100% atau 100% pembawa sifat dentinogenesis. Jadi keturunannya atau filialnya itu membawa sifat dentinogenesis. Selanjutnya itu ada kelainan oleh alel resesif pada gonosom X dan Y. Cacat bawaan yang bersifat gonosom yakni terpaut pada kromosom seks. Beberapa cacat atau kelainan bersifat gonosom antara lain buta warna dan hemofilia. Kelainan gonosom dikelompokkan menjadi kelainan pada gonosom X dan kelainan pada gonosom Y. Kelainan oleh alel resesif pada gonosom X juga dapat menentukan terjadinya kelainan pada individu keturunan manusia. Pada manusia telah dikenal lebih dari 150 sifat keturunan yang kemungkinan disebabkan oleh gen-gen tertaut kromosom X. Beberapa kelainan terutama akibat alel resesif pada kromosom X tersebut adalah: yang pertama ada buta warna. Kita mengenal penyakit buta warna sebagai cacat bawaan yang dibawa mulai lahir. Ada beberapa golongan penyakit buta warna pada manusia. Buta warna total, orang ini benar-benar hanya dapat membedakan warna hitam dan warna putih saja, tidak dapat melihat warna lain. Buta warna parsial, orang yang menderita kelainan buta warna parsial ini tidak mampu untuk membedakan beberapa warna tertentu seperti warna hijau, biru, dan merah. Kelainan buta warna disebabkan oleh gen yang terpaut pada gonosom X dan bersifat resesif. Kehadiran gen X ini pada kondisi heterozigot pada wanita yang hanya akan menyebabkan ia sebagai karir, dan jika pada pria kehadiran gen X ini akan menyebabkan buta warna. Nah, kita lihat di sini persilangannya antara wanita karir atau pembawa buta warna disilangkan dengan pria normal. Jadi didapatkan hasilnya
Jadi, wanita karir atau pembawa buta warna ada 25%, pria buta warna 25%, wanita normal 25%, dan pria normal ada 25%. Selanjutnya itu ada hemofilia, merupakan suatu kelainan yang menyebabkan terhambatnya proses pembekuan darah. Oleh karena itu, apabila seseorang yang memiliki kelainan ini terluka, akan mengakibatkan kehabisan darah yang lebih cepat, sehingga dapat menyebabkan kematian. Hemofilia menyebabkan tidak terbentuknya faktor anti-hemofilia yang diperlukan untuk pemecahan trombosit menjadi trombokinase pada proses pembekuan darah. Gen penyebab hemofilia ini terkait dengan gonosom X dan bersifat resesif. Pada kondisi homozigot resesif, hemofilia bersifat letal bagi wanita, sehingga hampir tidak ada wanita yang mengalami penyakit hemofilia. Contoh kasus hemofilia dapat kita lihat pada perkawinan antara seorang ibu normal heterozigot dengan suami normal berikut ini. Nah, ini persilangannya, orang tuanya itu normal heterozigot, kita silangkan dengan pria normal. Didapatkan hasilnya itu wanita karir atau pembawa hemofilia 25%, laki-laki hemofilia 25%, wanita normal 25%, dan pria normal ada 25%. Selanjutnya ada kelainan anodontia, merupakan kelainan pada seseorang yang tidak mempunyai benih gigi pada rahangnya, sehingga gigi tidak dapat tumbuh selamanya. Kelainan ini banyak ditemukan pada pria. Menurut para ahli, penderita anodontia juga menunjukkan ciri seperti berambut jarang dan susah berkeringat. Gen resesif penyebab anodontia adalah A kecil, sehingga pewarisan sifatnya juga seperti pada buta warna. Nah, di sini persilangannya atau orang tuanya normal karir kita silangkan dengan pria normal. Didapatkan hasilnya wanita normal 25%, wanita normal karir atau pembawa ada 25%, laki-laki normal ada 25%, dan laki-laki anodontia ada 25%. Dan oleh alel resesif pada gonosom Y hanya pria, maka kelainan ini hanya dialami oleh pria saja. Agar lebih mudah dalam mempelajari kelainan oleh alel resesif pada gonosom Y, simak tabel berikut. Kelainan, alel, ciri-ciri, dan keterangan. Yang pertama ada hipertikosis. Alelnya itu H besar, rambut tumbuh pada bagian-bagian tertentu di tepi daun telinga. Nah, keterangannya sering dijumpai di India dan Pakistan. Terus yang kedua itu ada hystriggravier. Itu alelnya H besar G kecil, rambut tumbuh panjang dan kaku di permukaan tubuh yang menyerupai duri landak. Pada abad ke-18 penderita ini disebut porcupine man. Ini pernah ditemukan, namun Penrose dan Stern tidak begitu yakin jika kelainan ini tertaut kromosom Y. Yang ketiga itu ada webtus, W kecil, T kecil, kulit tumbuh di antara jari-jari terutama kaki. Nah, kaki atau tangan yang berselaput ini menyerupai kaki katak atau burung air. Selanjutnya, usaha-usaha dalam rangka perbaikan mutu genetik pada manusia. Pengenalan mengenai konsep gen dan pewarisan telah membantu manusia dalam melakukan perbaikan mutu genetik untuk memperoleh sifat unggul tanaman dan hewan budidaya. Sifat-sifat unggul pada tanaman misalnya untuk tanaman pangan dengan karakter cepat panen, siklus hidup pendek, panen berhasil tinggi, serta tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Sifat-sifat unggul pada hewan misalnya sapi dengan keunggulan dapat menghasilkan daging, susu, dan lemak susu yang banyak. Ayam dengan keunggulan banyak bertelur dan cepat gemuk.
serta pada kuda dengan keunggulan dapat berlari cepat. Perbaikan mutu genetik pada tanaman dan hewan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seleksi, persilangan atau hibridisasi, dan mutasi buatan. Yang pertama itu seleksi. Banyak varietas tanaman dan hewan yang berguna bagi manusia diperoleh dari proses menyeleksi atau menyortir karena variasi memang sudah ada di antara anggota spesies yang sama. Sudah sejak ribuan tahun yang lalu manusia berulang kali memilih sifat-sifat yang diinginkan dari tiap generasi tumbuhan atau hewan. Gen-gen yang bersifat unggul tentunya akan diwariskan kepada anakan sehingga diperoleh tanaman atau hewan yang dibudidayakan berkualitas tinggi. Seleksi pada tumbuhan misalnya seleksi terhadap berbagai varietas padi, gandum, dan kentang yang memperlihatkan sifat tahan terhadap hama atau menghasilkan panen tinggi. Seleksi pada hewan misalnya pada sapi Hereford karena menghasilkan kuantitas dan kualitas daging yang lebih baik. Selanjutnya persilangan atau hibridisasi merupakan perkawinan di antara dua individu tanaman atau hewan yang berasal dari spesies yang sama tetapi berbeda sifat genetiknya. Persilangan pada tanaman misalnya persilangan pada bunga-bunga. Contohnya persilangan bunga A yang memiliki karakter warna merah, bunga mekar seragam namun ukuran bunga kecil dan jumlah bunga sedikit, dengan bunga B yang memiliki karakter warna putih, bunga mekar tidak seragam, ukuran besar, dan jumlah bunga yang banyak. Hasil persilangannya adalah bunga hibrid atau persilangan dengan semua sifat dominan. Persilangan pada hewan ternak terutama bertujuan untuk meningkatkan sumber protein dalam waktu relatif singkat. Misalnya ayam pedaging atau sapi yang pertumbuhannya cepat dengan badan yang cepat gemuk dan sapi perah yang air susu dan lemak susunya banyak. Persilangan pada hewan dapat dilakukan dengan cara persilangan sanak, persilangan murni, persilangan luar, dan persilangan baur. Yang pertama itu ada persilangan sanak, merupakan perkawinan antara hewan jantan dan betina yang masih satu keluarga. Misalnya induk jantan dikawinkan dengan anak-anak betinanya sehingga disebut dengan close breeding. Tujuan ini untuk menghasilkan keturunan yang bergalur murni. Yang kedua ada persilangan murni, merupakan perkawinan antara hewan jantan dan betina dari ras yang sama. Tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang homozigot. Misalnya perkawinan sapi jantan dan betina ras Bali. Yang ketiga ada persilangan luar, merupakan perkawinan antara hewan jantan dan betina dari dua ras yang berbeda. Tujuannya itu untuk mendapatkan keturunan dengan sifat-sifat baru. Misalnya perkawinan antara sapi Madura yang kuat dengan sapi Fries Holland dari Belanda yang produksi susunya tinggi. Lalu yang keempat ada persilangan baur, merupakan perkawinan antara hewan jantan dengan kualitas unggul yang biasanya berasal dari luar negeri dengan hewan betina yang berasal dari daerah lokal. Tujuannya itu untuk memperbaiki mutu hewan di daerah setempat. Selanjutnya itu ada mutasi buatan, merupakan perubahan susunan atau jumlah materi genetik atau kromosom pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Mutasi buatan dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu radiasi sinar radioaktif atau radioisotop, misalnya sinar X, alfa, beta, dan gamma, atau dengan senyawa kimia berupa colchicine. Mutasi buatan paling banyak dilakukan pada tanaman. Mutasi buatan dengan radiasi sinar gamma pada biji-bijian, tanaman padi, dan palawija yang dilakukan oleh Batan, Badan Tenaga Atom Nasional, menghasilkan padi atomita 1 dan atomita 2 yang berumur pendek, hasil produksi tinggi, dan tahan terhadap serangan hama wereng. Mutasi buatan dengan perendaman biji-biji tanaman perkebunan dan pertanian dalam colchicine menyebabkan tanaman memiliki buah yang besar dan tidak berbiji, misalnya buah semangka, pepaya, jeruk, dan anggur yang tanpa biji.